Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Advan Zulfan, channel yang insya Allah akan memberikan informasi penting untuk kalian semuanya. Dan pada kesempatan hari ini, Pak Guru mau mengawali pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 pada semester 1 ini, yaitu mari belajar Al-Quran Surah At-Tin. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia yang beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah SWT kepada para rasulnya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari kiamat nanti. Anak-anak, pada pembahasan yang pertama yaitu membaca surah At-Tin. Tata cara membaca Al-Quran itu dimulai dengan isti'adzah dan basmalah. Apa itu isti'adzah? Isti'adzah adalah bacaan ta'awudz, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu namanya isti'adzah atau ta'awudz. Kemudian membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, anak-anak nanti memperhatikan dengan baik surah At-Tin. Bagi anak-anak yang sudah lancar membaca, bisa langsung saja membaca dengan tartil. Nanti bersama dengan Pak Guru juga. Tartil artinya membaca sesuai dengan kata, tanda, dan barisnya. Dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, sesuai dengan makhrajnya. Apa itu makhraj? Makhraj adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah. Bagi yang belum pandai membaca, mari kita baca bersama-sama dengan Pak Guru ya. Sebelum kita belajar membaca surah At-Tin, ada langkah-langkah cara belajar Al-Quran yang mudah. Yang pertama adalah perhatikan tanda baca fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasdid pada huruf Al-Quran. Contohnya adalah huruf dal ditasdid ya. Kemudian ada sebelumnya ada huruf alif yang di fathah. Maka dibaca ada, ditahan dulu karena huruf bertasdid adalah huruf itu ada dua atau double. Kemudian yang kedua, bacalah dari sebelah kanan dengan suara yang jelas, bukan hanya dalam hati. Jadi kalau ingin belajar membaca Al-Quran, suaranya harus jelas. Nanti ketika salah bisa dibetulkan. Kemudian yang ketiga adalah huruf yang tidak berharokat atau bertanda baris tidak perlu dibaca. Jadi kalau ada huruf kok tidak ada harokatnya atau tidak bertanda baris, maka tidak perlu dibaca. Kemudian yang keempat, contoh wattini, bunyi wa langsung dihubungkan dengan huruf ta bertasdid, yaitu dibaca watti. Itu namanya al-syamsiyah. Huruf al-nya tidak terbaca, yaitu huruf yang dilewati adalah alif dan lam. Kemudian yang kelima, perhatikan perubahan syakal dan huruf-hurufnya dari lafaz pertama menuju kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang keenam, cermati Pak Guru atau Ibu Guru ketika membaca dan melafalkan surah Al-Quran. Anak harus mencermati, lihat Pak Guru atau Bu Guru ketika membaca atau melafalkan ayat Al-Quran. Yang ketujuh, bacalah berulang-ulang sampai lancar. Jadi anak-anak jangan membaca hanya sekali. Ya, ketika ingin lancar membaca, ketika ingin hafal membaca surah At-Tin, maka membaca harus berulang-ulang. Yang terakhir adalah bacalah surah At-Tin dengan tartil. Ya, dengan tartil itu dengan baik, pelan-pelan, dan tidak tergesa-gesa. Anak-anak,
Selanjutnya, mari kita belajar membaca surah At-Tin. Pada ayat pertama diperhatikan. Wattini wazzaitun. Ada dua kalimat itu. Wattini wazzaitun. Jadi di situ alnya tidak terbaca, ya, karena itu al syamsiyah. Wattini wazzaitun. Kemudian yang kedua, waturi sinin. Waturi sinin. Panjangnya harus berbeda antara si dan nin. Lebih panjang nin karena mad arid. Si itu mad tobi'i, dibaca panjang satu alif. Kalau nin itu lebih dari satu alif, 2 sampai 2,5 alif. Wahadal baladil amin. Wahadal baladil amin. Wa. Jadi anak-anak harus tahu bahwa huruf wawu itu cara membacanya bukan wa tapi wa. Wahadal baladil amin, bukan wa. Paham ya anak-anak ya? Kemudian pada ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad ya, dalnya disukun itu namanya huruf qalqalah, harus dipantulkan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada dua huruf qalqalah, dal dan qaf. Maka cara membacanya harus dipantulkan. Kemudian lafal fi itu adalah bacaan mad jaiz munfasil. Bacaannya harus lebih panjang dari mad tobi'i atau mad arid. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian kita masuk ke ayat kelima. Tsumma, perhatikan, tha bukan sa, bukan shin, bukan shot. Tha, ya, tha itu cara membacanya adalah lidahnya agak digigit, dikeluarkan, dicepit dengan dua giginya itu atas dan bawah. Thumma radadnahu asfala safilin. Ayat ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Coba anak-anak perhatikan huruf ha dan ha. Bagaimana Pak Guru cara melafalkan huruf tersebut? Jelas harus ada perbedaannya, harus berbeda ha dan ha. Coba perhatikan anak-anak. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ha ha, ha ha. Beda ya. Kita masuk ke ayat ke-7. Fama yukazzibuka ba'du bitin. Ya, itu bitin. Alnya tidak dibaca karena al syamsiyah. Fama yukazzibuka ba'du bitin. Kemudian ayat yang terakhir, alaysallahu bi ahkamil hakimin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Antara huruf ha dan ha harus berbeda cara melafalkannya. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Ha itu harus bersuara tebal, ha. Kalau ha itu harus tipis, ha. Anak-anak, lafal yang kita baca bersama-sama tadi, tentunya anak-anak harus tahu ada huruf yang bisa menyambung, ada huruf yang bisa tersambung, ada huruf yang tidak bisa menyambung. Contoh,
huruf yang bisa bersambung baik itu ke kiri ataupun ke kanan. Ya. Baik menyambung ataupun disambung. Contohnya adalah huruf ya. Nah, itu huruf ya itu lihat. Qaf, dot, zo, kaf, dan huruf yang lainnya. Jadi huruf hijaiyah itu bisa menyambung dan bisa disambung. Tetapi alif, hamzah, dal, zal, ro, za, waw, ya, itu hanya bisa disambung, tidak bisa menyambung. Contohnya seperti ini. Lafal wattini wazaitun. Ya, coba diperhatikan. Di situ ada huruf wawu yang tidak bisa menyambung alif. Kemudian ada huruf wawu sukun yang bisa tersambung oleh huruf ta. Jadi huruf wawu itu bisa disambung tetapi tidak bisa menyambung. Paham ya? Pak, lah itu kok huruf wawu yang di tengah itu juga tidak bisa tersambung. Padahal sebelum huruf wawu ada huruf nun. Kenapa itu? Karena itu beda kalimat, beda kata. Jadi terpisah. Wattini beda dengan wazaitun. Lafal ni tidak bisa menyambung lafal wa karena beda kalimat. Paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Dan ini adalah contoh huruf yang dapat bersambung ke kiri ataupun ke kanan di buku pegangan anak-anak. Di buku paket yang anak-anak pakai. Ada huruf ya ketika di awal seperti ini, di tengah seperti ini, di akhir seperti ini. Huruf qaf, dot, zo, kaf, ya, di tengah seperti ini, di depan, di belakang, atau di akhir lafalnya seperti ini. Dan huruf-huruf yang lain. Yang jelas kecuali huruf alif atau hamzah, dal, zal, ro, za, dan wawu. Huruf-huruf tersebut tidak bisa menyambung, tapi hanya bisa disambung. Paham ya? Alhamdulillah. Anak-anak yang soleh dan solihah, demikianlah pembelajaran tentang mari belajar Al-Quran surah At-Tin pada pembahasan membaca surah At-Tin. Mudah-mudahan bermanfaat, anak-anak rajin belajar membaca Al-Quran. Ya, kemudian di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar menghafalkan surah At-Tin. Menghafalkan surah At-Tin. Jadi anak-anak bisa belajar dulu, dibaca berulang-ulang. Insya Allah pekan depan anak-anak sudah hafal surah At-Tin. Amin ya robbal alamin. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.